marah-marah, maki-maki saya. Bilangnya gue jual lu daripada bikin susah, lu bisa buat cicilan mobil gue biar lunas. Kalau kayak begini mendingan kita cerai aja. Suami saya itu KDRT hampir mati, Mas. Curiga nih, dia kayaknya mau rujuk lagi tuh dengan mantan istrinya, Mas. Orang tua suami saya ngerestuin, Mas. Saya masih dekat sih sama mantan istri saya, Mas. Saya masih butuh dia gitu, Mas. Mau rujuk sama mantan istri saya tuh ya karena anak itu, Mas. Jujur aja saya kangen banget sama anak saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya. Dan di sebelah kiri saya ada pasangan suami istri, Mbak Virgo dan Mas Andri. Ini tadi saya mendengar ceritanya sih, waktu ngobrol sama saya tadi istrinya agak mengagetkan buat saya, kok bisa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita apapun permasalahan suami istri, pacaran, saudara, ibu, anak, kita selesaikan di sini, di The Real Rumah Uya. Dan sebelum kita mulai, saya juga pengen minta doa restu karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN nomor 12, tapi saya caleg nomor urut 2 untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Ya, jadi WNI yang di luar negeri bisa pilih saya, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat juga. Caranya nanti kata surat suaranya warna kuning, ya, buka kata surat suara warna kuning, cari Partai PAN nomor 12, di bawahnya ada caleg nomor 2 Uya Kuya, coblos di namanya Uya Kuya. Jangan di partainya, tapi di namanya. Oke, hanya satu nama yang dicoblos. Dan istri saya juga Astrid Kuya yang maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk dapil DKI Jakarta, dapil 7, untuk Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Kertas surat suara warna biru, ya. Jadi nanti cari Partai PAN nomor 12, di bawah Partai PAN ada istri saya Astrid Kuya nomor urut 2. Coblos Astrid Kuya. Ingat, tanggal 14 Februari, Pil KB, pilihnya kuning dan biru. Nah, ke presiden, silahkan. Ya, DPD silahkan. Yang penting DPR RI-nya Uya Kuya, DPRD-nya Astrid Kuya untuk Jakarta Selatan. Oke, ada Virgo yang yakin mau dihipnotis di sini? Iya. Yakin. Tadi saya dengar ceritanya agak gimana tadi waktu kita ngomong berdua ya? Iya. Datangnya juga sendiri-sendiri tadi masnya. Iya, habis kecewa, Mas. Emang dia udah cerita apa aja, Mas? Ya suami istri ada perselisihan wajar, tapi ya kita bisa selesaikan. Tapi yakin mau selesai di sini nih karena dilihat banyak orang loh. Gak apa-apa, Mas, biar selesai, Mas. Kalau saya sih sebetulnya ngapain gini-gini, Mas? Ya, habis nggak selesai, Mas. Kalau saya tanya suka marah-marah, Mas. Nah ya masih juga marah-marah sih. Ya, Mbak Virgo ya. Oke, gini. Ini Mbak, lihat sini. Oke, buka tangannya, buka tangannya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lihat di depan, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Virgo, ada unek-unek apa nih? Ya, saya udah nikah, Mas, 9 tahun sama suami saya ini, Mas. Akhir-akhir ini dia banyak berubah, Mas. Saya sampai nggak ngenalin lagi kalau itu suami saya. Kecewa lah, Mas, ya. Sampai ya mau berbuat kasar. Kita hampir cerai loh, Mas. Hampir cerai? Iya. Oke, pas kapan itu jadinya? Ya waktu itu dia sempet marah-marah. Saya tanya, Mas. Dia nggak pulang gitu kan. Sampai berhari-hari. Pulang juga kadang-kadang telat, bahkan sampai memang nggak pulang tuh sampai 3 hari, Mas. Saya tanya. Dia malah marah-marah, Mas, gitu. Nggak terima. Sebenarnya suami saya ini, Mas, orang yang paling sabar, Mas. Nggak pernah marah, lembut, penuh kasih. Saya kangen Andri suami saya yang dulu, Mas. Sekarang beda. Beda banget, Mas, berubah. Apa yang bikin kamu jadi kayaknya, apa ya, hubungan jadi nggak bagus gini? Saya nggak tahu juga, Mas. Kayaknya dia memang mulai tidak mencintai saya sih, Mas. Berubahnya banget, Mas, ya. Dia sensitif banget akhir-akhir ini. Marah-marah, maki-maki saya gitu. Sensitifnya mungkin dia sekarang lagi banyak utang juga sih, Mas, ya.
banyak cicilan mobil yang belum terbayarkan. Mungkin pusing juga masalah kerjaan kayak gitu. Saya hampir dijual loh mas, sama dia. Hah? Dia pernah bilang sama saya, daripada istri nggak guna kayak gini gitu mas, mendingan saya jual aja, saya nikah sama robot. Itu saya kejadian pas lagi saya bangun tidur, terus dia sempat marah-marah gitu dan nyiram saya pakai air bekas pel-pelan itu mas. Saya juga nggak gitu-gitu amat mas, saya juga ada alasan. Tapi bener lo mau jual istri lo bagaimana? Iya, nggak gitu juga. Mbak. Oke, dia ngomongnya gimana emang? Bilangnya begini mas, mendingan lu gue jual lu daripada bikin susah kalau begini terus, bisa buat cicilan mobil gua biar lunas. Ini bercanda kali apa emosi doang, tapi kan lo nggak dijual bener kan? Saya curiga nih. Saya pernah diajak ke suatu tempat tuh mas, diajak ketemu sama orang, saya nggak kenal. Cowok mas, itu ada kayak tanda tangan surat kayak gitu mas. Kamu disuruh tanda tangan? Iya, tanda tangan kayak gitu. Udah badannya gede mas orangnya. Saya takut mas, malah dia nenteng-nenteng kayak amplop gitu, amplop duit kayaknya mas dalamnya. Saya curiga gitu mas, kayaknya saya mau dijual, saya lari aja mas, kabur mas. Belum sempat tanda tangan itu? Belum mas. Belum baca tuh suratnya? Belum mas, takut aku mas. Pasti dijual lah mas saya mas. Karena suami pernah ngomong kayak gitu kan. Waktu itu pas lagi marah-marah. Jadi saya Ingat terus mas. Saya juga kan banyak trauma masa lalu. Suami saya pun ini tahu mas kalau saya tuh punya trauma masa lalu mas. Gitu. Kenapa? Sebelum saya menikah dengan suami saya ini, suami terdahulu saya itu KDRT terus mas. Saya hampir mati mas. Saya hampir mati mas. Diapain? Dipukulin, ditendang mas. Di KDRT? Iya, untung ada tetangga yang bisa nolong saya waktu itu gitu mas. Waktu itu kejadiannya saya lagi habis kerja mas, saya nyanyi. Oh kamu nyanyi? Iya mas, saya nyanyi. Nyanyi apa? Di hajatan-hajatan wedding gitu mas, Widuan? kan iya nikahan. Nah saya habis pulang kerja dan kemalaman tuh mas. Suami saya ngamuk mas, mukul-mukul nendang saya sambil maki-maki. Dasar perempuan nggak bener loh, kerjanya cuma nyanyi aja esek-esek, penyanyi esek-esek loh. Tapi kan suami kamu yang di sini sekarang nggak pernah KDRT, alhamdulillah kan? Pernah sih mas. Waktu saya lagi nyanyi di satu hajatan juga pernah itu. Tiba-tiba suami saya ini naik tuh mas ke atas panggung. Ngapain? Banting mic saya. Dia marah-marah. Katanya begini, ngapain kamu nyanyian di sini sambil disawer-sawer segala, dasar murahan, kamu mau jual diri. Terus nyeret-nyeret saya mas, pulang. Masuk tuh mas ke dalam mobil. Hampir mati juga mas itu saya tuh mas. Kenapa? Suami saya marah ya mas, ngebut pulangnya gitu, hampir tabrakan mas. Nah, kayaknya saya takut lah mas. Iyalah mas, disawer tapi yang nyawer nyolek-nyolek, gimana nggak panas saya mas. Tapi Saya lo setuju nggak bini lo nyanyi gitu? Ya setuju sih setuju, tapi ya yang nyawer jangan sembarangan juga. Kenapa lo nggak tegur yang nyawer, yang nyolek? Tapi kan nggak enak mas, itu kan di tempat umum mas. Makanya saya tarik istri saya keluar. Tapi lo banting mic? Iya. Emosi saya di sana mas. Oke ya oke lah, Enak cemburu saya. ya. Tapi ya suami lo wajar lah marah karena dicemburu kali. Ya cemburu sih mas, tapi kan saya juga jadi ada sakit mas, jempol saya itu sampai Jempol apa nih? luka mas, ya, jempol kaki saya mas. Gara-gara? Ya itu kena bantingan mic-nya dia itu. Kena kaki. Iya. Terus? Ya akhirnya saya nggak bisa ngambil job mas sampai seminggu 2 minggu hampir mas, soalnya kan kaki saya gede banget mas. Jempolnya doang? Iya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Banting mic? Banting mic mah gede kayak gitu, kayak gajah mas. Emang kenapa sih mas? Lo sampai emang waktu tadi katanya pernah nyeret-nyeret waktu apa pakai air pel itu gimana sih, kenapa sih? Ya waktu itu sih saya pikiran sama lagi kalut banget gitu mas. Pokoknya
udah nggak bisa nahan emosi aja. Yang ada di depan saya udah saya seret, saya banting. Jadi ya itu di luar kendali saya sebenarnya, Mas. Tapi itu saya juga udah minta maaf sama istri saya, Mas. Mungkin waktu itu saya nggak sadar kali ya, Mas, saya kayak kerasukan gitu. Kerasukan? Pokoknya udah ngeblank aja gitu, udah nggak tahu apa-apa gitu. Kerasukan gimana, Mas? Nggak tahu ya. Seingat saya waktu itu saya pulang naik motor gitu dari mana gitu, saya lupa. Nah pada saat itu saya kan kebelet kencing tuh, Mas. Saya berhenti kan pinggir jalan, saya kencing di bawah pohon gede tuh gitu kan. Sampingnya tuh saya lihat ada makam. Ya, saya nggak tahu, tiba-tiba setelah dari sana kayak nggak enak aja gitu, ini berat gitu. Ya mungkin waktu saya kencing itu ya saya pikir nggak sengaja kayak ada raja jin mungkin ya. Kayak raja jin gitu. Raja jin ya? Kena pipi saya kali. Terus akhirnya dia merasukin Mas gitu? Iya mungkin ya. Soalnya, Mas, setelah itu ya besoknya seharian saya tuh nggak bisa kencing loh, Mas. Semenjak saya pipis dari situ. Paling pengen kencing juga ada sih ya rasanya gitu, tapi susah. Paling pas keluar tuh semprit gitu. Dan kejadian itu habis itu yang lo marah-marah pagi-pagi itu? Nah itu. Gara-gara Setelah telat bangun? Iya. Iya, itu dari Coba situ. mungkin kalau ada orang yang pintar, paranormal, mungkin nggak kita kencing di kuburan, di bawah pohon, ada kejadian itu, pernah ada yang ngalamin nggak? Coba kasih komen. Kenapa kira-kira menurut lo tuh? Ya, saya juga sih kayaknya nih, Mas, curiga nih dengan mantan istrinya, Mas. Dia kayaknya mau rujuk lagi tuh sama mantan istrinya tuh, Mas. Soalnya saya tuh pernah tuh, Mas, didatengin sama istrinya. Istrinya itu bilang suruh jauhin Andri, suami saya. Kamu jauhin deh Andri, soalnya bentar lagi juga mau rujuk sama saya. Dia juga pernah saya lihat sih, Mas, jalan bareng sama mantannya sama anak-anaknya, saya ikutin diem-diem tuh, Mas. Makan di restoran kayak gitu. Terus dia ngerayain ulang tahun anaknya di rumah mantannya tuh, Mas. Parahnya lagi nih, Mas, nih. Iya. Orang tuanya gitu ya, orang tua suami saya itu ngerestuin, Mas, kalau mereka itu rujuk. Kata siapa? Perasaan lo doang kali. Iya, Mas, soalnya saya gini nih, Mas, ngelihat postingan saudara-saudara suami saya nih. Dia lagi makan di restoran, mereka tuh kelihatan semua di situ, Mas. Kelihatan happy banget, Mas. Sedangkan saya nggak diajak loh, Mas. Di restoran itu ada siapa aja? Ya ada mantannya, ada anak-anaknya juga, Mas. Kelihatan semua di situ, ada saudara-saudaranya juga. Lo ngomong nggak sama dia, nanya nggak? Iya, saya tuh udah nanya, Mas. Tapi kan dia marah-marah, Mas. Emang kamu udah nggak percaya lagi nih sama saya nih? Kalau kayak begini mendingan kita cerai aja. Nggak tuntas, ditanya malah tambah marah gitu, Mas. Terus apa lagi? Terus saya juga kesel gini loh, Mas. Mantan istrinya itu loh, Mas, pernah ngejelekin saya di kampung lingkungan tempat kita tinggal, Mas. Ngomong kalau saya pelakor lah, goda-godain Andri waktu dia lagi masih menikah gitu, sehingga Andri itu cerai. Jadi merusak rumah tangga mereka lah intinya. Tapi ya nggak? Ya enggak lah, Mas, saya nikah itu, saya tahu banget kan karena ada surat cerainya. Dia itu sudah cerai dari mantannya. Bahkan mantannya duluan kok, Mas, yang nikah, Mas. Meskipun Andri ini mantan pacar saya, Mas. Oh, jadi Andre ini dulu mantan pacar kamu? Iya. Oh, jadi putus ketemu lagi gitu? Iya, udah lama juga, Oh, Mas. cerbak jadi CLBK ya? Iya, cinta lama belum Cinta lama kelar, bangkit Mas. dari kubur ya? Terus ada lagi yang mau lo ungkapin nggak terakhir? Ya gini lah, Mas, saya tuh nggak mau gitu loh, Mas, dia begini ke saya gitu. Dia tuh orangnya kan baik, nggak pernah seperti ini awal-awalnya juga, Mas. Andri itu paling sabar, Mas. Suami paling sabar yang saya pernah lihat ya, Mas. Siapa yang laki-laki kayak gitu nggak ada, Mas. Ya saya mau jangan seperti itu, berubahlah gitu seperti dulu gitu, Mas. Kan saya sayang, Mas, sama dia, Mas.
Kamu nikahin dia duda berarti? Iya, dia duda dengan 1 anak, Mas. Kalau kamu? Saya janda 2 anak, Mas. Anaknya ikut siapa? Ikut mantan saya, Mas. Kalau anaknya suami kamu? Ikut ibunya. Kalau kamu sendiri punya anak? Sama dari berdua ini? Ada, Mas, 1, Mas. Oke. Oke, yaudah. Tapi sayang banget cinta ya? Banget, Mas. Mau sehidup semati sama dia? Insya Allah, Mas. Pastinya, Mas. Oke, yaudah sayang. Saya nggak tahu kenapa. Saya mungkin pikir dulu ada Andri mau ngejual kamu tuh mungkin cuman karena emosi doang. Mungkin nggak benar-benar kali. Kita tanyain deh. Siapa orang yang cowok yang ditemuin dulu pakai surat kontrak, surat tanda tangan dan lain sebagainya. Dan kalau emang Andri pernah dulu kasar sama kamu, tapi kan kamu udah minta maaf ya, gara-gara abis kencing di kuburan ya? Iya, itu juga saya nggak tahu kan. Iya. Dari situ. Oke, ya udah. Kalau begitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Buang jauh-jauh semua rasa curiga dan bangun. Saya kenapa nih, Mas? Oke, nggak apa-apa. Kamu di... Tadi kau bilang kamu di Kampung Manis tinggal? Saya Hah? di Cempaka Putih, Mas. Oh, di Jakarta maksudnya? Jakarta Pusat? Jakarta Pusat. Cocok. Di mana Jakarta Pusatnya? Kelurahan apa? Kelurahan Cempaka Putih Barat, Mas. Oh, pilih saya. Dapil Jakarta Pusat, luar negeri sama Jakarta Selatan. Pasti, Bos. Iya. Banyak keluarga di Jakarta Pusat? Banyak banget. Memang satu keluarga dari babah almarhum sampai papa sampai di situ semua. Di Cempaka Putih Barat tuh? Iya. Di mana lagi? Keluarga banyak di mana lagi? Di Kemayoran. Di mana Kemayorannya? Kemayoran di Jiung ya. Jiung. Oke, Iya. saya pernah ke Jiung juga. Oh, Sawah Besar gitu. Sawah Besar. Terus di mana lagi? Kalau di Johar? Di Johar Baru ya. Ada Bungur. Terus Kampung Rawa. Rawa Selatan, Gembrong. Saudara banyak tuh? Semua. Bilangnya saudara lu suruh pilih Uya DPR RI-nya. Siap. Kata surat-suara warna kuning. Atau lu mau jadi tim ses gua? Siap, mau dong. Gua main kunjungan dong Mau banget. ke tempat lo ya? Boleh banget. Nanti kita himpun masanya. Biar orang masyarakat pilih DPR RI yang benar mau kerja aja. Siap. Yeah. Mas Uya nolongin saya juga. Oke, bagus. Siap. Jangan lupa warga Jakarta Pusat nih, Jiung, Johar Baru, tadi ke Cempaka Putih Barat, Kampung Rawa, pilih Uya. Jakarta Selatan juga. Yang Jakarta Pusat juga. Ya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan juga asli DPRD-nya kertas warna biru. Kalau Mas di mana kampungnya? Jakarta Timur. Oh, Timur. Oh, enggak. Bisa Eko Patrio sama Jita Anjani dari Pak. Ya. Mas gimana nih, Mas? Mau nggak ngomong nih? Sebenarnya sih saya nggak mau ngebebanin dia sih, Mas. Terus Cuman gimana jadi dong? ya harus saya jelasin sih yang sebenarnya seperti apa gitu. Oke, yuk duduk sini ya. Ya. Jangan lupa juga warga Jakarta Selatan pilih istri saya Astrid Kuya untuk calon anggota DPRD. Untuk Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Pesanggerahan, Setiabudi, yuk pilih istri saya kertas surat suara warna biru. Astrid Kuya, biar yang jadi DPRD orang yang benar mau kerja, ya. Punya masalah kemarin KJP nggak keluar segala macam, biar diurusin istri saya nanti, ya. Dan juga buat teman-teman PMI, BMI, TKW yang ada di seluruh dunia, saya buat lagu buat kalian yang bisa melepaskan kerinduan kalian terhadap keluarga di Indonesia dan begitu pula sebaliknya. Judulnya Berjuta Rindu, ada di YouTube saya Uya Kuya TV buat teman-teman PMI. Ini cuplikannya nih. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Oke. Dan yakin Mas Andri? Ya? Ya. Bismillah ya. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut dan untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Ada hubungan apa lo dengan mantan istri lo dulu deh? Apa lo berubah gara-gara mantan istri lo apa gimana? To the point. Sebenarnya saya masih dekat sih sama mantan istri saya, Mas. Ya, tenang. Gimana? Soalnya saya masih belum bisa jauh dari mantan istri saya, Mas. Saya masih butuh dia gitu, Mas. Lo bisa ngelepasin dia gitu, bagaimana? Iya, Mas, belum bisa. Kenapa? Kan kamu udah punya istri lagi. Ya,
Karena saya masih butuh dia mas sebenarnya. Mantan istri kamu itu? Iya. Hmm. Jadi memang awal-awalnya tuh saya setelah nikah sama istri saya yang sekarang itu saya sempat jauhin tuh mas. Sempat hilang kontak juga tuh. Tapi kok lama-lama saya butuh juga gitu. Akhirnya saya cari dan ketemu mas. Bener kan mas, apa yang saya sangkain kan? Tega dia. Kita tanya dulu ya. Maksudnya kapan nih lo mau rujuk lagi nih? Ya belakangan ini mas saya mau rujuk sama istri saya mas. Sama mantan istri? Sama mantan istri saya. Kenapa? Gitu. Ya buat demi ketemu anak saya gitu mas. Oh jadi tadi sempat nggak ada komunikasi gitu? Iya jadi sempat hilang gitu mas sama mantan istri saya. Oh anak juga nggak ketemu lama berarti? Anak juga nggak ketemu lama. Berapa lama? 7-8 tahunan lah mas. Oh jadi baru lagi ketemu lagi nih? Iya baru ketemu lagi lah. Jujur aja saya kangen banget sama anak saya mas. Jadi salah satu alasan saya mau rujuk sama mantan istri saya tuh ya karena anak itu mas. Kenapa nggak boleh ketemu? Bagaimana tadinya? Jadi gini mas, setelah saya cerai sama mantan istri saya yang dulu tuh komunikasi saya sama anak itu udah benar-benar diputus mas. Oke. Saya benar-benar dijauhin sama anak saya gitu mas. Oke. Terus mau rujuknya itu gimana? Jadi mantan istri saya yang maksa rujuk sama saya mas. Terus? Ya saya mau aja, tapi kan itu juga karena anak saya gitu. Tapi kalau untuk karena mantan saya mah, saya malas banget mas. Maksudnya rujuk tuh mau kawin lagi sama mantan istri lo? Gimana? Oh bisa? Bukan mas, jadi rujuk itu mau bayan lagi. Oh rujuk bayan. Ya Allah, gue salah sangka. Rujuk bayan itu bukan rujuk mau kawin lagi, bukan? Bukan. Ya semuanya kan karena demi anak saya mas, bukan karena mantan istri saya. Tapi benar tadi kata istri lo Virgo, kata lo sempat makan-makanan sama mantan istri lo, sama keluarga besar lo gitu? Iya mas, benar mas. Tapi ya itu juga saya terpaksa bohong sama istri saya mas. Kenapa istri lo nggak diajak? Kalau dia tahu dia pasti marah-marah mas. Makanya saya berbohong sama istri yang sekarang. Oh karena dia kalau tahu lo jalan sama mantan istri lo, dia bakal marah gitu? Dia pasti marah mas. Semenjak saya itu kan istri saya curiga tuh mas. Virgo nih? Iya. Akhirnya tegasin ke mantan istri saya nggak mau rujuk sama dia gitu. Akhirnya ya dia sakit hati, udah gitu udah menghilang dan anak saya juga dibawa sama dia. Makanya semenjak saat itu saya jadi berubah mas, saya jadi emosian gitu. Gara-gara apa nih? Ya gara-gara saya dijauhin sama anak saya. Terus sekarang jauh lagi sama anak nih? Iya, udah pas mau deket, akhirnya dia pergi gitu mas, jauhin saya. Hilang lagi sekarang? Hilang semuanya. Gimana nggak stres ya mas? Cinta banget sama anak lo ya? Iya mas. Jadi lo sekarang emosi gara-gara itu? Iya mas. Tambah lagi usaha saya lagi tiarap semua. Usaha apa sih? Catering mas. Catering apa nih? Apa kawinan Iya, atau catering kantor-kantor? kawinan sama kantoran mas, banyak gitu. Gara-gara itu semuanya jadi kacau. Mana karyawan sekarang gajinya telat-telat gitu kan, banyak yang keluar. Apa jarang proyek lagi? Apa jarang yang kawin? Apa jarang yang dipakai lagi? Apa gimana nih? Ya promosinya udah berkurang gara-gara saya nggak konsen mas. Gini, masalah promosi gue bantuin deh nanti. Apa nama catering lo? Virgo's Wedding mas. Virgo? Virgo's Wedding. Virgos pakai S. Ya. Virgos Wedding, Instagramnya ada nggak? Ada apa mak? Virgo's Wedding. Nah tuh, follow tuh. Gue mau promoin gratis. Ya. Nah, pertama lu pernah kasar banget sama bini lu sampai nyeret segala macem. Itu juga kan saya udah bilang tadi mas, saya kan nggak bisa ngendaliin emosi. Mungkin gara-gara yang saya cerita tadi itu mas, kerasukan Raja Jin tadi kayak
Gara-gara Udah, cek di kuburan. Iya betul mas. Makanya saya udah hilang kendali dan emosian banget jadinya setelah pulang dari sana mas. Tapi itu lo sadar lo ngelakuin itu bagaimana? Ya nggak sadar mas, tapi akhirnya kan saya udah minta maaf juga sama istri saya Betul. mas. Saya udah bukan minta maaf lagi mas, saya sangat udah menyesal banget. Saya udah minta ampun sama istri saya udah nyium kakinya sampai saya basuh tuh kakinya mas. Saya udah nyium kakinya sampai saya basuh tuh kakinya mas. Saya nyesel banget setelahnya mas. Oke. Jadi udah minta maaf ya Mbak ya dia. Oke. Tapi bener nggak lo katanya mau jual istri lo dulu gara-gara buat bayar cicilan mobil? Nggak benar itu mas, saya bisa jelasin itu semuanya. Apa ceritanya? Saya tuh sebetulnya ketemu teman saya itu. Ketemu teman saya ajak istri saya. Cuman emang teman lama saya itu bawa temannya memang badannya besar. Saya cerita ke dia gitu kan, kalau istri saya itu kerja juga entertainment kayak nyanyi, MC gitu kan. Kebetulan dia punya proyek, dia kasihin ke saya iyahin gitu mas. Jadi tanpa sepengetahuan saya mau ngasih kejutan tadinya biar kita ada usaha lagi kan setelah itu walaupun ngerangkak gitu. Tapi saya juga bingung tuh mas, pada saat saya ngeliat ke belakang sih saya kok kayak ketakutan gitu mas. Kayak gemeteran gitu. Padahal itu kesempatan pertama saya ketemu teman lama saya tuh. Ngasih job buat dia gitu kan, buat istri saya. Iya. Lumayan juga kan itu nominalnya. Cuman ya mungkin karena ngeliat temen saya badannya besar gitu, saya jadi ketakutan kayaknya mas. Terus pergi. Dia lari, saya mau gimana coba? Nggak tanda tangan kontrak aja di. Akhirnya batal Itu mas. kontrak sebetulnya. Kontrak itu mas. Itu di depan saya mas ada amplop tuh besar tuh, nilainya sih 7 jutaan gitu mas, untuk 3 bulan tuh kontraknya mas. Itu DP-nya tuh. DP-nya tuh mas, saya udah seneng banget tadinya mas. Lihat istri saya pergi lari, saya jadi bingung mas, nggak jadinya batal deh. Tapi lo kata istri lo tadi pernah nyeletuk ngomong bahwa pengen jual tadi, istri nggak berguna katanya. Namanya juga emosi mas. Itu cuman ngomong doang, nggak mungkin lah saya jual istri saya mas. Waktu itu saya tuh lagi pusing banget kan mas, saya lagi nyari anak saya juga kan waktu udah ditinggalin itu. Kemudian istri saya juga bawel-bawel, nanya saya kapan pulang gitu kan. Akhirnya ya saya kelepasan gitu. Akhirnya ya kejadian yang seperti tadi diceritain mas. Tapi setelah itu saya pergi tuh mas, saya nginep di hotel tuh mas 3 hari, saya nangis mas. Nyesalin perbuatan saya gitu, nyesal atas perlakuan saya karena ya pada aslinya saya nggak gitu juga, cuman karena emosi aja udah stres semuanya kacau gitu kan. Tapi lo cinta sama istri lo ya? Cinta banget mas, Banget ya? banget mas. Nggak terpikirkan buat meninggalkan istri lo kan? Nggak ada mas. Lagian kenapa juga mas dia nggak cerita sama saya, kan saya jadi ngerti mas. Oke, kenapa lo nggak cerita sama istri lo soal masalah anak, soal ya kepusingan lo gitu? Saya tuh mas, orangnya nggak mau nyusahin orang mas. Jadi semua tuh biar saya aja yang ngejalanin gitu. Saya nggak mau ngebebanin istri saya. Saya tahu pekerjaan dia di rumah udah banyak, udah ngurusin keluarga, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak saya. Saya juga nggak mau dilihat di depan istri saya lemah mas. Saya juga laki-laki pengen terlihat kuat gitu mas. Makanya saya tuh nggak mau ngebebanin orang di sekitar saya. Makanya saya nggak cerita, biar saya aja yang jalanin gitu mas. Oke, ya udah sekarang ini ada apa yang ingin lo ungkapkan sama istri lo, perasaan lo segala macam. Yuk ngomong, depan ada istri kamu, ngomong apa? Iya, buat sayang aku, istriku. Sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu. Apa yang kamu alami itu tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Aku tuh nggak mau kehilangan kamu, cuman karena kondisi aku sekarang
pusing banget, aku tuh nggak mau gitu ngorbanin kamu gitu. Saya ngerti kamu pasti di satu sisi kamu kangen sama anak kamu, tapi kamu di satu sisi juga menjaga perasaan istri kamu yang sekarang. Takut istri kamu cemburu, tapi menurut saya ngomong mendingan bicara, karena anak kamu itu juga adalah anak istri kamu, walaupun anak sambung. Begitu pula anak istri, bawaan istri kamu juga adalah anak kamu. Jadi nggak perlu takut pasangan kita cemburu. Pasangan kita pasti bisa nerima. Apalagi kan lu duda, dia juga janda, ya kan? Intinya gampang, semudah itu, ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Kamu kenapa sih nggak ngomong sama saya gitu loh? Masalah kamu tuh apa? Masalah anak, Coba, masalah kerjaan. Jangan dicecer dulu, dia masih bingung, baru bangun nih. Ya tapi kan Mas, saya jadinya merasa bersalah juga udah Iya. menduga yang enggak gitu Tapi loh kan yang Mas. namanya akhirnya datang ke sini, jadi ada jalan keluar. Seenggaknya kan bisa berbagi kan ringan gitu loh Mas. Makasih juga udah dibantu sama Mas Uya. Cuman ya emang sifatnya gitu Mas, suka diem aja kalau ada masalah, nggak pernah bilang. Saya kira kan nggak ada masalah apa-apa gitu loh Mas. Ya udah nanti dibahas di rumah aja. Ya. Ya maaf, kan aku kasar sama kamu gitu kan. Cuman kan semua itu di luar kendali aku. Udah sekarang gini, lo cinta sama dia nggak? Cinta banget Mas. Lo cinta Sayang nggak? banget, Mas. Orang cinta tuh saling memaafkan, pelukan ayo. Oke guys, tuh enak kan kalau diselesaikan di kita. Jangan lupa coblos Uya Kuya buat DPR RI, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan coblos Astrid untuk DPRD untuk wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Caleg lain kasih gocap, tetap pilih Uya Kuya. Caleg lain kasih gocap, kita tetap pilih Uya Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetap pilih Astrid Kuya. Kita pilih